Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini untuk saling berbagi ilmu dan manfaat. Ya, sudah sangat lama sekali saya tidak membuat video ya di channel ini, dikarenakan handphone saya sudah nggak bisa dipakai untuk membuka aplikasi YouTube. Jadi kalau dibuka itu nggak bisa, otomatis nggak bisa upload juga lewat aplikasi YouTube. Nah, setelah itu jadi lama nggak bikin video, kemudian bukalah lewat Google Chrome. Nah, sekarang uploadnya lewat sana. Nah, ini bikin video lagi tentang ini ya, tang ampere. Jadi saya punya 3 tang ampere. Kemudian kalau nggak salah di judul video ini, kenapa saya pakai tang ampere yang ini, alasan saya kenapa saya pakai tang ampere yang ini ya, Unity Unity UT202A plus, kalau nggak salah seperti itu. Ini ya, barangnya di dalam ini sudah saya unboxing dan sudah saya pakai. Oke, sebelum saya sampaikan apa alasan saya membeli yang ini, pertama sekali saya sebelum memakai kedua ini, sebelum saya pakai kedua ini, saya pertama pakai yang ini dulu, merek KT87N. Ini awal-awal saya bergerak di bidang dunia servis ya, servis kulkas dan mesin cuci dan alat-alat rumah tangga yang lain. Saya pertama sekali menggunakan ini. Nah, ini sudah saya tidak pakai lagi karena waktu itu terjadi konsleting, murni kesalahan saya. Ini rusak, murni kesalahan saya, dan ini sudah lama banget ya dipakainya, karena saya mendapatkan ini pemberian. Nah, pemberian dari orang yang sudah duluan membuka servis, kemudian dia membeli yang baru dan ini diberikan kepada saya. Waktu saya sebenarnya ini diberikan kepada saya belum membuka servis ya, belum membuka servis, ini sudah ada. Nah, waktu saya mau buka, ini saya pakai awal-awal. Waktu itu kesalahannya adalah saya mau cek tegangan ya, waktu itu saya mau cek tegangan di tempat rumah bule saya. Waktu itu di sana tidak bisa digunakan untuk menyalakan kulkas. Saya mau cek, pertama saya sudah cek tegangannya turun, betul turun. Saya nyalakan ke sini ya, waktu itu ke 450 volt ini ya, saya nyalakan ke sini. Pertama saya cek tegangannya turun, ternyata setelah dicek ada kabel yang di atas genting itu kendor gitu ya. Setelah dibetulkan, kemudian saya mau cek lagi, waktu itu posisi di off ini ya, sudah saya colokkan ke stop kontak. Ini saya puter, lupa belum saya cabut. Ini saya puter, otomatis melewati ini ya, melewati untuk pengukuran ini. Begitu sampai sini langsung listrik drop atau jeglek dan dia langsung terbakar. Ya sudah, tewas. Ini murni kesalahan saya untuk yang ini. Selama saya memakai ini tidak pernah ada kendala ya. Sesuai fungsinya yang ada di sini, sesuai menu-menu di sini itu sesuai semuanya, berfungsi dengan baik untuk merek yang ini. Kemudian saya membeli yang baru, yang ini, merek ini. Fiturnya lumayan banyak ya ini. Nah, ini dia ya. Saya beli baru dan ini masih bagus banget ini ya. Oh, baterainya juga masih ada. Ini saya beli baru setelah tadi konslet ya. Sebenarnya saya suka ini, fiturnya lumayan banyak. Dia ada volt DC, volt AC, kemudian ada untuk pengukuran
ohm, ke pengukur ada buzzer, kemudian ada dioda, dan juga bisa untuk pengukuran kapasitor. Ya, jadi dia bisa untuk mengetahui kapasitor. Misalkan kita punya kapasitor 10 mikro, itu ya, sudah dipakai, apakah dia kapasitornya sudah menurun, dia bisa diukur pakai ini. Kemudian ada untuk pengukuran hertz, kemudian ada untuk ampere, pastinya ya tang ampere, dan bisa untuk mendeteksi kabel putus. Misalkan kita taruh ke sini, nah taruh ke sini, kemudian ke kabelnya kita dekatkan kabel ini ya, dia akan bunyi didit gitu kalau ada aliran listriknya. Kalau dia putus, tidak ada. Nah, ini saya beli baru, kemudian saya pakai kurang lebih 1 tahun ya, mungkin 1 tahun lebih sedikit lah. Nggak tahu kenapa waktu saya mau pakai untuk kerja, sudah siap untuk dipakai, nggak nyala. Tek, nggak nyala. Baterainya ada ya ini ya. Ya, nggak nyala. Buzzernya juga nggak nyala. Untuk heads-nya juga nggak nyala. Ampere juga nggak nyala. Hanya ini saja yang nyala. Nah, hanya ini saja. Nggak tahu kenapa. Jadi waktu itu mau saya pakai, udah langsung nggak nyala. Jadi saya nggak tahu apakah mungkin kualitas dari produk ini, atau mungkin tertindih sesuatu pas di tempat saya jadi rusak atau gimana. Saya nggak tahu. Yang pasti saya nggak tahu apa penyebab kerusakan ini. Kalau ini tadi saya memastikan ini kesalahan saya, murni kesalahan saya. Sudah saya colokkan ke listrik PLN, ini saya putar, lupa tidak saya coba dulu. Akhirnya dia terbakar, rusak. Jadi kerusakannya diketahui karena kesalahan saya itu tadi, salah pemakaian. Dan ini terakhir dipakai bisa, kemudian mau dipakai kerja lagi, tahu-tahu nggak bisa. Nah, diputar ya sudah mati seperti ini. Ini pemakaian kurang lebih 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Jadi saya tidak mengatakan produk ini tidak bagus, tidak, tetapi berdasarkan ketika saya pakai ini seperti itu, tahu-tahu mati, ya tahu-tahu mati, nggak tahu kenapa, pokoknya tahu-tahu mati ya seperti ini, seperti yang kalian lihatnya. Oke, nah kemudian saya beli lagi yang ini. Nah, inilah alasan saya kenapa saya beli lagi yang ini. Saya beli yang merek ini, yang seri ini. Nah, di seri ini itu menu-menunya hampir mirip plug ini ya, hampir mirip plug di sini. Pengukurannya itu sama seperti ini. Karena waktu saya pakai ini, saya sudah lumayan mencukupi kebutuhan untuk saya kerja. Jadi saya mau voltase DC ada, voltase AC ada, untuk pengukuran dioda ada, pengukuran ohm ada, pengukuran kapasitor pun ada, dan juga ampere ada, dan ini ada. Nah, di sini ini juga sama gitu loh. Saya menemukan ini menu-menunya itu ya hampir plug dengan ini, karena saya sudah ini sudah cukup membantu saya. Nah, saya kemudian cari yang ini. Kenapa kok saya pilih mereknya ini, kok enggak ini lagi? Ya pengen mencoba yang lain. Jadi ketiga-tiganya ini memiliki merek yang beda kan. Nah, jadi saya pengen tahu kualitas yang ini juga sekaligus ya karena itu tadi menunya sama dengan ini. Oke, gitu ya. Jadi itu alasan saya kenapa saya pilih yang ini gitu ya. Nah, mulai dari sini ini AC. Nah, untuk DC-nya jadi satu. Di sini kita pencet, ada pilihan di sini. Kalau di sini tadi kan sendiri-sendiri ya, DC, AC gitu ya. Nah, di sini jadi satu ini. Nah, kemudian di sini ada buzzer. Nah, pertama langsung buzzer, kemudian dipencet lagi, dia ada ohms.
kemudian ada dioda, kemudian ini untuk kapasitor. Jadi ini yang sangat saya sukai, dia bisa untuk mengukur kapasitor ya. Ya, dulu waktu saya menemukan ini seneng banget saya. Ada bisa untuk mengukur kapasitor, karena di tempat saya kerja saya kan walaupun buka sendiri, ada beberapa hari saya ikut orang ya. Itu tang ampernya, mereknya sama dengan ini, belum bisa untuk mengukur kapasitor. Jadi kalau mau mengukur kapasitor itu harus beli alat lagi. Nah, ini kalau tang ampere yang ini sudah bisa untuk mengukur kapasitor. Dan ini juga sudah ada pengukuran hash-nya. Untuk di tempat saya kerja, saya ikut orang itu belum ada. Kemudian ini untuk ampernya mulai dari 6 ampere, 60 sampai 600 ampere. Dan di paling akhir ini juga bisa untuk pengukuran kabel yang putus ya. Tentunya kabel yang di situ ada aliran listrik atau tidak. Nah, itu bisa diukur melalui ini. Contoh ya, ini kabel lampu ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau nyala seperti ini berarti kabel tersebut ada aliran listriknya. Gambarnya ngeblur ya, enggak apa-apa. Oke, itu ya. Kemudian apakah ya, saya coba ya. Oke, kita coba untuk kapasitor. Di sini ada kapasitor mereknya StarMax, ada 12 mikro ya. 12 mikro itu ya. Kelihatan tuh 12 mikro. Oke, kita paskan ke situ. Nah, ini kita paskan ke yang untuk kapasitor. Itu udah ada tandanya ya, kapasitor kayak huruf NF gitu ya. Kita taruh di sini dan kita taruh di sini. Itu ya, tertulis angka 12 mikro. Oke. Kemudian untuk pengukuran yang lain, kita coba ya untuk pengukuran yang lain. Yang saya suka lagi ketika dipaskan untuk pengukuran dioda ya. Nah, ketika kita punya lampu LED seperti ini. Nah, lampu LED seperti ini. Misalkan lampu LED ini mati atau nyala, kita ukur. Des. Nah, di situ lampunya nggak nyala karena kakinya kebalik. Plus, min, gitu ya. Nah, kalau nggak kebalik dia nyala. Dan di sana terukur 2 volt, 1 volt, 2 volt, 1 volt. Karena ini lampunya nyala merah dan hijau, itu voltnya berbeda. Nah, kalau kita punya LED yang lain, yang nyalanya cukup 1 saja. Karena lampu LED itu untuk pengukurannya di bagian dioda ya. Nah, itu ya, itu lampunya nyala hijau dan di sana terukur 2,4 volt. Jadi lampu ini memiliki tegangan atau mengkonsumsi tegangan itu 2,4 volt DC. Itu ya, itu untuk pengukuran lampu LED. Kalau untuk kemudian untuk kapasitor sudah. Nah, ini buzzer ya biasa. Buzzer itu untuk mengukur dia nyambung apa tidak itu ya. Kalau dia dipakai untuk
untuk LED nggak bisa. Harus ya pokoknya untuk mengetahui putus atau tidak gitu aja ya, nyambung kabel gitu gitu ya. Kemudian ini ada ohm, itu untuk mengukur resistor. Resistornya di mana ini? Mau saya contohkan. Pokoknya untuk mengukur resistor ya. Oke. Ya, itu sedikit dari saya kenapa saya pilih alat ini. Ya, karena saya sudah mencoba kedua ini dan kebetulan kedua ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Saya ingin mencoba ini lagi, dan yang ini walaupun sama-sama Unity ya Unity yang tipe ini menunya itu plek dengan yang ini, karena saya sudah pakai ini ya setahun lebih ya. Saya sudah cocok banget pakai ini, sudah sangat membantu lagi membantu pekerjaan saya. Banyak kebutuhan yang dalam kerjaan saya itu terpakai di sini, menu-menu di sini terpakai, dan ini tuh saya katakan plek gitu ya. Saya katakan plek dengan yang ini. Makanya saya beli ini. Pertama alasannya karena menunya plug dengan ini saya sudah terbiasa. Kedua, saya pengen mencoba merek selain dari kedua ini. Saya menjatuhkan pilihan ke ini gitu ya. Tuh. Oke. Itu saja dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oh ya, kalau untuk harga, kalau yang ini kalau nggak salah itu di bawah 100.000, karena ini pemberian, tapi pernah ngecek itu kalau nggak salah di bawah 100.000 ya. Tapi lebih tepatnya silahkan teman-teman cek aja di marketplace berapa harganya. Kemudian kalau yang ini itu sekitar 100.000 lah, 90 berapa gitu. Ini 100.000, sekitar 100.000. Kalau yang ini tuh sekitar berapa ya, 250 apa 300 ya, nanti bisa dicek di marketplace ya. Pokoknya ini ya, dari ketiga ini yang paling tinggi harganya, ini yang tengah, ini yang, nah kesemuanya ini sangat membantu pekerjaan saya ya. Waktu awal-awal ini sangat membantu juga, walaupun belum bisa untuk mengecek kapasitor gitu ya. Kemudian yang ini menunya lumayan cukup untuk pekerjaan saya, namun di tengah perjalanan tahu-tahu mati. Saya nggak tahu penyebabnya apa, dan juga saya tidak menyalahkan produknya kurang bagus, tidak ya, mungkin saja pas punya saya ini apa ya saatnya mati gitu aja. Jadi ini waktu pemakaian, selama pemakaian itu saya tidak pernah mengalami kendala apapun pakai ini. Jadi untuk pengukuran akurasinya juga lumayan tepat. Kemudian untuk mengukur ampernya juga tepat dibandingkan dengan yang lain, itu selisihnya nggak terlalu banyak gitu loh. Kemudian untuk menu-menu, semua menu-menu yang saya gunakan di tang ampere yang ini semuanya memuaskan ya, semuanya memuaskan ketika saya memakai ini. Namun nggak tahu kenapa tahu-tahu mati gitu aja ya, tahu-tahu mati, lalu beli lagi, membeli yang ini. Kenapa saya pilih ini? Pertama karena menunya plug dengan ini, saya sudah terbiasa dengan menu yang ada di sini. Kemudian kedua, saya pengen mencoba merek lain selain yang pernah saya pakai. Jadi pertama pakai ini, kemudian beli merek lain lagi. Nah, mudah-mudahan yang ini awet, mudah-mudahan ya. Jadi itu saja. Tidak bermaksud meninggikan salah satu ataupun merendahkan salah satu. Ini hanya berdasarkan pengalaman yang sudah saya pakai dari produk-produk ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini dan bisa diambil referensi bagi teman-teman yang mungkin sedang mencari tang ampere untuk pekerjaan teman-temanku semuanya. Oke, mohon maaf apabila pembicaraan ini kemana-mana panjang lebar. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan akhirnya sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.